Kisah yang luar biasa yang dilakukan Prabowo Subianto demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kisah ini belum banyak diketahui oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dari itu, jangan di skip video ini, tonton aksi heroik Prabowo Subianto. Kisah heroik Prabowo dihujani tembakan musuh saat ladeni tantangan duel di hutan malam hari. Dia paling di depan. Kisah ini belum banyak diketahui oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami dari Faktual News 77 menyuguhkan kisah heroik dari Prabowo Subianto. Maka dari itu kami meminta agar supaya video ini jangan di skip, tonton hingga tuntas sehingga Anda mengenal sosok Prabowo Subianto yang berjiwa karismatik, tegak lurus demi kesatuan negara Republik Indonesia. Dikutip dari Jakarta, tv1news.com, mantan ajudan Prabowo Subianto pada tahun 1985, Agustinus Susanto, membenarkan kejadian saat ia mendampingi Prabowo bertugas di Timor Timur. Bahkan ia menyebut Prabowo Subianto pernah menerima tantangan duel 1 lawan 1 di tengah hutan saat malam hari. Beliau pada saat itu pertama kali bertemu dengan saya ketika ada konflik di Timor Timur. Saya bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini betul adanya dan boleh diklarifikasi kepada semua orang, kata Agustinus dalam channel YouTube Deddy Corbuzier. Ia mengenang saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Nah, saya ikut beliau itu di tahun 1985. Dari sejak beliau menjabat sebagai Wakil Komandan, bersama beliaulah kami sama-sama berangkat ke Timor Timur. Lanjutnya, saat itu menurut Agus, Prabowo berangkat ke Timor Timur lebih dulu dengan menggunakan kapal 503. Baru setelah beliau sampai 1 bulan di sana, saya menyusul. Nah, ketika saya menyusul, saya bertemu dengan beliau, kata dia. Agus menyebut Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tak hanya memberikan perintah saja, namun ia mengatakan sosok Menhan Republik Indonesia itu adalah orang yang akan ikut turun bersama pasukannya. Saat itu ada perintah jam malam dan tidak boleh yang namanya pasukan itu malam hari tanpa perintah keluar dari markas. Nah, pada saat itu kejadian pasukan yang berada di wilayah lain tidak berdekatan dengan Pak Prabowo sebagai komandan batalion itu punya masalah, dan masalahnya itu adalah kendaraannya rusak sambungnya. Setelahnya, Prabowo memberikan perintah kepada anak buahnya untuk melakukan evaluasi ke lokasi kejadian kontak tembak senjata. Pak Prabowo itu posisinya sekitar 15 km dari wilayah kontak senjata. Pak Prabowo perintahkan sekarang berangkat, Gus. Nah, ketika berangkat itulah yang sampai dengan hari yang saya tidak bisa melupakan. Saya sebagai ajudan beliau, komandan saya, mestinya segala sesuatunya kan saya mengerjakan terlebih dahulu. Tetapi ini justru sebaliknya, ungkap. Saat hujan deras dan sungai meluap, Prabowo nekat menyeberang sungai. Saat hujan deras dan sungai meluap, Prabowo Subianto menyeberang sungai yang lebarnya kurang lebih 60 meter itu. Bahkan atasannya itu memimpin di depan. Tapi beliau ingin di depan. Nah, saya sebagai ajudan kan mengatakan, jangan Pak, saya di depan. Tapi beliau tetap ngotot, tidak, saya harus di depan, ujar Prabowo. Jadi beliau menyeberang duluan, saya malah jadi kayak komandan gitu.
saya mendampingi beliau, jadi terbalik jelasnya. Mereka pun sampai kepada titik terjadinya tembak-menembak itu yang berada di sekitar Gunung Haidato. Malam harinya beliau memutuskan ada sebuah kertas tulisan dibungkus kantong Supermi dan di situ tertuliskan Prabowo, kalau kamu berani 1 lawan 1, bebernya. Ia pun lantas meladeni tantangan tersebut untuk duel di tengah hutan. Prabowo bukan ciut, dia perintahkan pasukannya dan kita bergerak masuk ke hutan malam hari. Saya sampaikan sama beliau, Pak, ini sudah malam Pak, kita tidak bisa melihat kanan kiri, tapi Pak Prabowo tetap meladeni 1 lawan 1, ujar tantangan duel tersebut. Meskipun diminta mundur oleh anak buahnya, Prabowo enggak akan mundur saat bertemu dengan lawan. Tidak apa-apa Gus, saya berani lakukan itu kalau memang itu permintaan dia. Saya sebagai ajudan mengatakan, jangan Pak, selesaikan besok saja. Prabowo pun dihujani tembakan oleh musuh setelah sampai di lokasi yang diminta lawannya itu. Pak Prabowo menembak juga, dia paling di depan. Malam hari saya bilang, Pak hentikan Pak, kita lebih baik evaluasi teman-teman, kita yang terluka, ucap Agus. Setelah itu Pak Prabowo pun lantas mundur dan meminta anak buahnya untuk mengevaluasi prajurit yang terluka. Itulah sekelumit kisah dan cerita Prabowo Subianto meladeni lawannya di tengah malam untuk berduel. Prabowo Subianto memang dikenal sebagai prajurit yang selalu menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberanian Prabowo muda memang tak terbantahkan. Di kisah lain bagaimana Prabowo Subianto pernah menempeleng hingga tersungkur pasukan asing gara-gara tentara asing tersebut meremehkan tentara Indonesia. Pak Prabowo menjadi ringan tangan menempeleng pasukan asing tersebut hingga tersungkur ke tanah. Maka dari itulah sosok Prabowo muda hingga Prabowo tua sekarang ini jangan lagi dipertanyakan tentang nasionalisme kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajar jika Amerika ketar-ketir mendengar Prabowo Subianto ingin menjadi seorang presiden. Salah satu orang yang paling ditakuti Amerika adalah Prabowo Subianto. Puluhan tahun Amerika tidak mengizinkan Prabowo masuk ke Amerika. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman setelah kami menceritakan sekelumit kisah Prabowo Subianto? Berikan komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.